Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam Zoom meeting yaitu membahas tentang presentasi poster yaitu pada matkul pengembangan kurikulum. Yang mana kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Nur Izhan dan ada rekan saya Mas Muhammad Alvin, Mas Awaludin, dan Mas Farhan sama Mas Adam. Nah, kata pepatah kan udah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf. Oleh karena itu, saya ingin memperkenalkan rekan saya yang diawali oleh Mas Fahmi. Kepada Mas Fahmi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awaludin Fahmi dengan NIM 181440117. Ya, biasanya saya dipanggil Fahmi. Cukup. Oke, Kak Fahmi, terima kasih. Berikutnya, perkenalan diri oleh Mas Alvin. Pada Mas Alvin atau Kak Alvin, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Alvin Firdaus. NIM saya 191400018. Biasa dipanggil Alvin. Terima kasih. Oke, Kak Alvin, terima kasih juga. Dan berikutnya, perkenalan berikutnya Kak Farhan. Pada Kak Farhan, disilahkan. Perkenalkan, nama saya Farhan Hasana dengan NIM 1914020. Sekian. Oke, terima kasih Kak Farhan. Berikutnya, perkenalan berikutnya adalah Kak Adam yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Sudikolis, NIM 1910045, biasa dipanggil Adam. Oke, terima kasih Kak Adam. Dan saya sendiri yaitu Nur Izan Peprida Yolanda, biasa dipanggil Nur dengan NIM 190042. Di sini saya akan menjadi moderator untuk berjalannya diskusi kami pada pagi hari ini. Silakan disimak ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kami memulai untuk pembahasan poster kami ingin mengajak teman-teman semua untuk semangat dulu di pagi hari ini dengan tepuk semangat. Kakak-kakak semua sudah bisa tepuk semangat? Sudah. Oke, kita tepuk semangat ya semuanya. Tepuk semangat. 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 Semoga teman-teman yang nonton ini juga semangat dalam menyaksikan video kami. Oke, baiklah, kami akan screen poster kami pada pagi hari ini. Oke. Nah, Kak, pada pagi hari ini kami di sini akan membahas tentang tema dunia pendidikan di era industri 4.0, yang mana kami membahas 3 poin penting, yaitu pembelajaran konvensional, pembelajaran modern, pembelajaran yang sukses. Nah, untuk itu saya ingin bertanya dulu, apa sih Kak pembelajaran konvensional itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Kak. Ya, silakan Kak Alvin. Pembelajaran konvensional itu pembelajaran yang dianggap masih kuno ya. Jadi guru itu hanya menjelaskan, ibaratnya seperti botol atau gelas. Jadi guru itu mengisi gelas tersebut, sedangkan gelas tersebut adalah murid. Intinya pembelajaran konvensional itu lebih dominan ke gurunya. Guru lebih banyak berperan daripada siswanya. Itu saja mungkin. Ada lain-lain mungkin. Oh iya, jadi saya simpulkan sedikit ya dari jawabannya Kak Alvin. Jadi secara tidak langsung pembelajaran konvensional ini adalah pembelajaran lama yang menggunakan metode yang lama, begitu ya Kak ya. Jadi ilustrasinya seperti sebuah gelas yang diisi. Nah, guru itu ibaratkan yang mengisi dan murid adalah gelasnya. Seperti itu Kak. Ya ya. Iya. Oke, bagus sekali jawabannya. Dapat sekali ilustrasinya ya teman-teman semuanya. Berikutnya, bagaimana sih pandangan pembelajaran konvensional menurut para ahli? Ada yang bisa menjawab? Saya, Kak. Oke, silakan Mas Adam. Menurut Zamara,
Metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau bisa disebut juga dengan metode ceramah. Karena sejak dahulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan siswa dalam proses belajar maupun proses pembelajaran. Cukup. Oke, bagus. Ada lagi Kak yang lain menurut teori siapa? Menurut pandangan psikologi pendidikan, model pembelajaran konvensional adalah metode atau cara yang digunakan pengajar atau pendidik dalam pembelajaran sehari-hari dengan menggunakan model yang bersifat umum dan biasa, bahkan tanpa menyesuaikan cara yang tepat berdasarkan sifat dan karakteristik dari materi pembelajar atau bidang belajar yang dipelajari. Oke, bagus sekali. Jadi secara tidak langsung pembelajaran konvensional tadi, menurut psikologi yang saya dengar ya, dapat saya simpulkan bahwasanya pembelajaran konvensional ini adalah pembelajaran dilakukan dalam sehari-hari yang sudah bertema lama ya Kak ya, seperti itu ya Kak ya. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bisa diterima. Nah, di sini ada beberapa menggunakan model pembelajaran. Nah, sehingga bagaimana sih model pembelajaran konvensional itu? Ada yang bisa menjawab? Saya coba menjawab. Oh ya, Barangkali apa nih? benar ya. Nah, Dari bisa dilihat, kalau saya lihat dari Mas Adam dan juga Mas Alvin tadi itu salah satunya kan pembelajaran yang lama gitu. Nah, dari modelnya itu bisa dikatakan guru kan lebih menjelaskan ke muridnya, artinya murid itu hanya mendengarkan. Nah, kemudian ada lagi modelnya itu model pembelajaran konvensional ini itu biasanya yang masih dipergunakan itu oleh negara-negara yang belum maju, artinya masih dalam perkembangan baik prasarana maupun yang lainnya terhadap pembelajaran. oke. Cukup. Oke, terima kiranya. kasih. Sangat bagus banget ya jawabannya. Jadi bahwasannya di sini kata Kak Fahmi tadi, pembelajaran konvensional biasanya digunakan oleh negara-negara yang masih berkembang. Begitu ya Kak ya? Iya. Oke, yang mana pada mode pembelajarannya itu masih bersifat biasa atau lama tadi, dan ini biasa menggunakan mode-mode pembelajaran yang sederhana. Seperti itu, bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman semua yang di rumah. Berikutnya ada di sini tentang metode. Nah, tadi kan udah modelnya. Sekarang metode. Apa aja sih metode yang ada di pembelajaran konvensional? Ada yang bisa menjawab? Saya Kak. Ya, Dalam silakan Kak Farhan. konvensional itu ada 2 metode. Yang pertama yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Maksudnya dari metode ceramah itu guru adalah sebagai bahan ajar untuk siswa. Siswa hanya mendengar. Sedangkan tanya jawab yaitu kita adanya diskusi antara guru dan peserta didik. Udah, Kak? Oke, begitu ya. Tadi ya katanya teman-teman semuanya dapat kita simpulkan metode ceramah adalah di mana guru menjadi objek utama begitu. Jadi murid tadi terpaku kepada guru karena guru di sini hanya bersifat memberikan ilmu saja tanpa ada kayak timbal baliknya. Sedangkan di metode ceramah tadi sudah dikatakan guru menjadi pemberian materi, akan tetapi di sini guru juga memberikan timbal balik dari sebuah permasalahan pembelajaran. Seperti itu ya Kak ya? Benar. Atau ada pendapat lain lagi yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak semua yang ada di sini? Sependapat Kak sama Kak Farhan. Oke, sependapat. Baiklah, sehingga di pembelajaran konvensional ini juga memiliki ciri-ciri khusus. Misalnya, apa aja sih ciri-ciri pada pembelajaran konvensional? Ada yang bisa menjawab? Saya Kak. Oke, silakan. Dalam pembelajaran, ciri-ciri pembelajaran konvensional yaitu belajarnya secara individu dan teoritis.
Oke. Ada Tetap lagi yang ingin final. menambahkan? Tadi kan kata Kak, itu Lalu- masih pembelajaran individual sama teoritis. Ada lagi kakak-kakak semua yang ingin menambahkan? Saya. Ya, Kak Alvin. Jadi guru di sini perannya itu sebagai penentu jalannya proses pembelajaran. Oke, jadi berarti udah 3. Ada yang lagi mau menambahkan? Baru 3 ini ciri-cirinya. Ada lagi? Oke, Nur tambahin ya. Kalau menurut Nur tadi udah bagus. Yang mana yang pertama itu pembelajaran masih teoritis. Terus yang kedua di sini pembelajaran masih masih secara individual. Yang ketiga pembelajaran di sini guru menjadi pusat utama. Nah, di sini bisa juga ditambah terus ada juga interaksi di antara peserta didik itu kurang, sehingga jadi interaksi antara satu dengan satu peserta didik itu menjadi berkurang seperti itu. Jadi bisa teman-teman semua tambahkan. Oke, baiklah. Berikutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran konvensional. Ada yang bisa menjawab? Apa itu kelebihan pembelajaran konvensional? Ya, saya coba menjawab itu. Iya, tentang Kak. kelebihan dan kekurangan itu. Oke, silakan, Sebelum Kak. ke kelebihan dan juga kekurangannya itu, kita lihat dulu apa sih fungsinya dari pembelajaran konvensional itu. Nah, dari fungsinya itu lebih utama itu memfokuskan kepada peserta didiknya. Artinya peserta didik itu fokus kepada guru atau pendidiknya. Nah, dilihat dari itu, kelebihannya itu yang pertama itu bisa efisien. Artinya efisien bagaimana? Dari prasarananya atau alatnya dan sebagainya itu tidak mahal, kemudian hanya memerlukan biaya yang sedikit. Dan bahan ajarnya itu mudah dicari dan juga mudah digunakan. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, kekurangannya itu ini kurangnya, jadi siswa itu kurang melatih untuk melatih bakat dan minatnya. Nanti kemana dan kemana, arahnya kemana, itu masih kurangnya di situ. Kemudian dalam kelompok itu juga masih kurang dalam kerja kelompok. Nah, beberapa dari itu mungkin ada yang menambahkan. Ya, terima kasih Kak Fahmi. Ya, baiklah. Ada kakak-kakak semua yang ingin menambahkan kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran konvensional. Ya, Kak. Oke, dalam kelebihannya ini, guru kelebihannya ya, satu, media pembelajarannya mudah, hanya berpacu pada guru, dan mengakibatkan dari itu kan ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu siswa kurang berinovatif dan berkreatif karena bahan ajarnya bertuju pada guru tersebut. Jadi tidak melatih keaktifan siswa. Oke, bagus-bagus ya jawabannya. Tadi dari semua yang kakak-kakak berikan. Nah, pada kesempatan kali ini tadi kan udah belajar nih kita tentang apa sih itu pembelajaran konvensional, terus bagaimana menurut para ahli, ciri-cirinya bagaimana, model, terus fungsinya, kelebihan dan kekurangannya, udah dibahas semuanya. Jadi, siapa yang dapat menyimpulkan pada pembelajaran konvensional? Sebelum saya simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya mungkin nggak. Hah? Kak Alvin mau mencoba untuk menyimpulkan tentang pembelajaran konvensional? Iya, boleh. Ya, silakan Kak, secara garis besar. Jadi secara pemahaman saya ya, pembelajaran konvensional ini adalah pembelajaran yang masih klasik, jadi yang kuno, yang biasanya dilakukan di negara-negara yang masih berkembang. Kemudian metode
metode yang digunakan yaitu ada metode ceramah, ada metode tanya jawab. Kemudian ke ciri-ciri yang tadi dijelaskan yaitu pembelajaran ini bersifat masih secara individu, terus kemudian guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran. Terus yang tiga yaitu masih bersifat teoritis. Kemudian dari kelebihan dan kekurangannya, kalau kelebihannya yaitu tidak mahal karena hanya menggunakan sedikit bahan ajar. Sedangkan kelemahannya, siswa biasanya kurang memperhatikan karena terkadang siswa itu tidak minat dengan apa yang diajarkan oleh guru. Oke. Gitu, Kak. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi dapat kita lihat sama-sama ya teman-teman semuanya, bahwasannya pembelajaran konvensional tadi itu adalah pembelajaran yang masih bersifat lama atau kuno yang kata Mas Alvin tadi, sudah bagus dalam menyimpulkannya. Nah, ini kemudian dari sini dapat kita lihat ya, pembelajaran konvensional ini biasanya digunakan di daerah-daerah yang masih belum mempunyai akses dalam teknologi yang canggih, seperti daerah-daerah terpencil di wilayah negeri kita, yaitu negara Indonesia. Sehingga guru lebih memfokuskan dalam pembelajaran konvensional seperti itu, karena tadi kendala tadi dari kendala sinyal atau kendala biaya itu sendiri. Oke? Baiklah, itu dari pembelajaran konvensional sudah dikupas secara jelas, secara dalam tentang pembelajaran konvensional. Lanjut kita ke pembelajaran modern, ya kakak-kakak semuanya. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi, apa sih itu pembelajaran modern? Ada yang bisa menjawab? Ya. Pembelajaran modern itu, ya silakan Kak Adam. Menurut Molenda, jenis media yang lazim dipergunakan dalam pembelajaran antara lain media non-proyeksi, media proyeksi, media audio, media gerak, media komputer, komputer multimedia, hipermedia, dan media jarak jauh. Oke, baik Kak Adam. Jadi kan Kak Adam tadi udah bilang nih media. Jadi dari penjelasan Kak Adam sama-sama kita lihat ya, kalau dari gambar poster kami juga teman-teman bisa lihat semuanya, bahwasanya pembelajaran modern ini adalah pembelajaran yang diperbarui. Yang mana di sini guru tidak lagi hanya berfokus kepada media cetak. Seperti itu, bisa melalui audio, bisa melalui visual anak, sehingga anak lebih bervariasi dalam sebuah proses pembelajaran seperti itu. Jadi guru tidak lagi, kita bisa membandingkan di sini guru hanya menjelaskan di papan tulis pada poster pada pagi hari ini di poster ini kan guru hanya menjelaskan di papan tulis. Sedangkan pada gambar yang di bawah pada pembelajaran modern, guru menjelaskan sebuah proses pembelajaran dengan menggunakan proyektor atau juga disebut dengan layar tancap seperti itu ya. Nah, sehingga itu adalah pembaruan atau sebuah modernisasi dari sebuah proses pembelajaran, dari sebuah teknologi. Paham? Sampai di sini kakak-kakak? Paham. Oke, baiklah. Tadi sudah disebutkan jenis-jenis media. Dan sekarang saya ingin menanyakan, bagaimana sih penggolongan media pembelajaran itu sendiri? Ada yang bisa menjawab? Ya, Kak. Ya, silakan Kak Alvin. Jadi penggolongan media itu dibagi menjadi dua. Kalau menurut Sadiman, itu yang pertama yaitu media jadi dan media perancangan. Tidak, Kak. Bisa dijelaskan lagi Kak yang tadi dua media itu secara singkat? Jadi maksudnya media itu yang media jadi itu merupakan media yang dipakai secara bebas. Sedangkan dalam media yang rancangan, media yang didesain dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud
mencapai tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Alvin atas jawabannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada yang bisa menjawab bagaimana sih kriteria pemilihan proses pembelajarannya ini? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Atau saya sendiri ya yang menjawabnya? Baiklah, saya coba. Ada yang bisa? Ya. Oke, silakan Kak Adam. Tadi apa tadi? Kriteria pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu cara, alat, atau proses yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan yang berlangsung dalam proses pendidikan. Oke. Penggunaan media dalam pembelajaran atau disebut juga pembelajaran bermedia dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru pada peserta. Oke, terima kasih Kak Adam atas jawabannya. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti memilih media pembelajaran. Apa aja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita memilih sebuah media pembelajaran? Ada yang bisa jawab? Kakak-kakak ada yang bisa jawab? Gimana Kak? Kan pada sebuah proses pembelajaran ada pemilihan media. Nah, sebelum kita memilih media pembelajaran itu, apa yang harus kita perhatikan? Oh, jadi hal-hal yang dari itu ya, yang diperhatikan itu ya? Ya, misalnya di sini misalnya ada tujuannya, atau ketepat gunaan, dan yang ketiga ada keadaan siswa, yang keempat ketersediaan sarana dan prasarananya, yang terakhir ada biaya. Jadi itu ya. Jadi untuk kita sebelum menentukan sebuah media pembelajaran, baik itu pembelajaran konvensional atau modern, maka kita harus memperhatikan 5 poin tadi. Gitu ya, Kak? Ya, artinya gini ya. Misalnya dari ketersediaan itu. Ya, Kak? Jadi bahan itu jadi harus tersedia gitu ya, atau mudah digunakan, mudah dicari gitu misalnya. Iya, seperti itu maksudnya. Iya, seperti itu. Iya. Jadi kita tuh memilih media tuh harus memperhatikan dulu sarana dan prasarananya. Gitu. Jangan sampai kita membuat sebuah model pembelajaran, sedangkan sarana dan prasarananya tidak mendukung. Begitu ya, Kak? Iya. Nah, di sini kan ada itu beberapa kayak mode pembelajaran tadi. Kalau di metode konvensional itu ada metode tanya jawab sama metode ceramah. Nah, di sini pada pembelajaran modern juga ada nih beberapa metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama ada computer based training. Ada yang bisa menjelaskan apa itu computer based training atau disebut juga dengan CBT? Kakak ada yang bisa menjawab? Saya, Kak. Ya. Kelebihan komputer CBT itu ya? Ya, kelebihannya. Yang pertama, tampilannya bisa menghasilkan kombinasi antara tulisan, suara, gambar, serta animasi. Yang kedua, dapat mengakses informasi secara instan dari manapun yang dicakup dalam komputer tersebut. Yang ketiga, menghasilkan gambar yang lebih jelas. Yang keempat, menyediakan fasilitas akses informasi yang lebih banyak. Yang kelima, dapat disesuaikan dengan motivasi, kemampuan, dan kecepatan pembelajaran. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Kalau tadi kan kelebihannya ya Kak Adam ya. Sekarang kelemahannya apa aja sih Kak? Ada yang bisa menjelaskan kelemahannya? Oke, kalau silakan. menurut saya itu kelemahannya siswa harus mempunyai medianya. Apa medianya? Komputer lah. Sedangkan itu kan nggak semuanya orang mempunyai komputer karena biaya yang mahal. Terus sudah Kak? Oke, jadi itu tadi kelebihannya ada juga dan juga ada kekurangannya. Yang mana kelebihannya tadi dijelasin bahwasanya dalam sebuah proses pembelajaran bisa dari audio dengan visual secara langsung. Kemudian ada menghasilkan sebuah
pembelajaran yang lebih jelas dan lebih bervariatif. Nah, tetapi di selain kelebihannya tadi juga ada kekurangannya. Yang paling utama itu adalah karena biaya, Kak. Karena di mana tidak semua daerah itu memiliki sumber daya yang melebih atau melimpah di negeri kita ini. Sehingga itu menjadi faktor utama dalam sebuah proses pembelajaran modern. Selain itu, sinyal atau tidak internet sinyal di daerah-daerah terpencil juga kurang memadai seperti itu. Nah, itu kan tadi ada CBT. Selanjutnya ada namanya metode pembelajaran web based training, WBT. Ada yang bisa menjelaskan WBT itu apa? Kak Alvin ingin mencoba menjawab kelebihan web based training itu apa aja sih, Kak Alvin? Ya wes, tak coba jawab ya. Ya. Jadi yang pertama kelebihannya itu bisa mengkombinasikan kelebihan video, komputer sama akses internet. Terus cara belajarnya atau mekanisme kerja program ini mampu menyesuaikan dengan semua gaya belajar. Ketiga yaitu memungkinkan bisa belajar untuk memungkinkan bagi pelajar untuk aktif berpartisipasi. Kemudian memungkinkan akses ke materi atau subjek yang diinginkan bagi banyak sekali pembelajar di tempat yang berbeda. Kelemahan? Ya, silakan Kak Alvin, tidak apa-apa. Kelemahannya ada yang disampaikan? Lanjut aja Kak Alvin. Kan kelebihannya, kelemahannya? Untuk kelemahannya nyambung yang CBT tadi, yaitu perlu biaya yang banyak untuk melengkapi suatu perlengkapan. Kayak misalnya beli kuota dan lain sebagainya. Oke, jadi benar yang dikatakan tadi, sebenarnya pada pembelajaran konvensional sama pembelajaran modern itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang mana pembelajaran modern tadi kelebihannya dari dua metode yang digunakan, itu ada CBT dan WBT itu sama-sama mempunyai kelebihan, tapi di balik itu semua juga memiliki kekurangan. Yang mana tadi kekurangannya dari faktor biaya, terus faktor internet dan sinyal, terus ada juga faktor WBT sendiri itu terpengaruh oleh tidak terjadinya sebuah tatap muka yang jelas, sehingga murid lebih ke lebih merasa mereka bisa mendapatkan informasi tersendiri tanpa bantuan dari gurunya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, baik. Tadi kan sudah kita jelaskan secara tuntas apa itu pembelajaran konvensional, apa itu pembelajaran modern, dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke, Kak. Sekarang kita pergi ke poin ketiga. Bisa dilihat di sini pada gambar ini, yaitu pembelajaran yang sukses. Dari temanya ini, dan dari gambar-gambarnya yang ini, ada yang bisa ingin menyampaikan pendapatnya, opini tentang gambar ini. Apa pendapat kakak-kakak semua? Saya. Ya, silakan Mas Fahmi. Dari menurut pandangan saya itu kan begini, ada 3 gambar itu. Yang pertama itu ada monitor, kemudian banyak perangkat yang digunakan. Artinya begini mungkin. Nah, di situ itu pada proses pembelajaran dikatakan sukses itu kan nantinya itu bisa dipergunakan di jangkauannya luas, artinya begitu. Artinya tidak satu titik, artinya kan jika konvensional itu kan di dalam kelas atau dalam satu ruangan saja. Nah, jika ini kan bisa di halaman misalnya, bisa diakses di mana-mana. Nah, jika gambar yang kedua itu kalau menurut saya itu siswa itu dapat menemukan hal baru. Misalnya itu dari pembelajaran yang tadinya konvensional kemudian berganti kepada modern. Modern kan lebih kepada teknologi yang lebih matang, lebih mudah dan sebagainya itu. Nantinya itu
akan siswa itu lebih apa ya, ide kreatifnya itu bisa muncul lah gitu. Artinya tidak ada batasan, tidak ada batasan ruang terhadap apapun, waktu juga dalam pembelajaran itu misalnya. Jadi anak itu bisa mengungkapkan hal-hal yang baru atau keluar ide-ide yang kreatif yang baru dan yang lain sebagainya. Dan yang gambar ketiga ini itu dalam prosesnya atau dalam proses pembelajaran itu kan ada tahapan-tahapan prosesnya itu. Nah, dari proses itu anak itu kan mengikuti prosesnya. Bagaimana dari langkah awal itu ke sini, dari yang enggak bisa, kemudian dari tengah-tengah ada yang dari hal ini saya bisa. Kemudian akhirnya bertingkat naik sehingga akhirnya cita-cita itu bisa tercapai misalnya. Oh, saya harus mencapai nilai yang segini, mendapat nilai ini. Nah, itu melalui proses itu. Artinya tidak tidak berhenti dari tantangan yang telah dilakukan itu. Akhirnya mendapatlah nilai yang baik. Nah, jawabannya sangat bagus ya, dari gambarnya bisa menyimpulkan. Ya. Nah, di sekarang ada lagi kakak-kakak yang ingin menyampaikan opininya tentang gambar yang ketiga ini dengan kaitan pembelajaran konvensional dan pembelajaran modern sehingga terjadi sebuah pembelajaran yang sukses. Ada lagi yang ingin mencoba menjawab sebelum narasumber Farkan. Nah, dari saya ini lihat template-nya ini, kita sebagai guru itu harus jangan terpatok dalam satu metode. Kita harus menyesuaikan zaman dan kita harus berkembang. Karena jika kita terpatok dalam satu metode, kasihan anak-anak yang tidak suka dengan metode itu. Jadi kita kalau zamannya sudah modern, guru harus kreatif dan inovatif untuk menyesuaikan zamannya sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang sukses. Sekian dari saya. Oke, bagus sekali. Ada lagi sebelum saya simpulkan pada poster kami pada pagi hari ini yang ingin menyampaikan opininya. Yang terakhir. Cukup, Kak. Oh, oke, cukup. Mungkin baik. sudah cukup ya, Kak. Baik, saya ambil ahli ya sebagai moderator pada pagi hari ini. Nah, pembelajaran yang sukses di sini, kakak-kakak semua, dari gambar yang kita lihat itu tuh kan bervariasi. Yang pertama itu yang seperti Kak Fahmi tadi yang menjelaskan sudah bagus, Kak Farhan juga sudah bagus banget menjelaskannya. Jawabannya sangat benar. Namun saya ingin lebih memperpendek atau mempersingkat jawabannya. Jadi pada pembelajaran sukses, yang disebut sukses itu adalah guru itu bisa bervariasi dan cerdas dalam menggunakan dua proses pembelajaran konvensional dan pembelajaran modern. Kenapa? Karena misalnya seorang guru ditempatkan di sebuah daerah terpencil, oleh karena itu kan mereka tidak bisa mengakses dunia pendidikan yang modern seperti apa, sehingga lebih ditekankan kepada proses pembelajaran konvensional. Akan tetapi pembelajaran konvensional yang di sini juga diberikan variatif dengan berbagai metode maupun metodenya diperbarui atau digunakan cara banyak dan anak-anak juga dibawa ke pembelajaran di luar ruangan sehingga anak-anak tidak merasakan suntuk gitu dalam sebuah proses pembelajaran seperti itu. Seandainya kan guru ditempatkan di sebuah daerah yang terpencil. Nah, kalau pada pembelajaran yang sukses juga seperti pembelajaran modern, itu guru di sini nih memiliki akses yang lebih dalam memberikan ilmu dengan berkaitan dengan teknologi yang sedang berkembang pada saat sekarang ini, sehingga guru bisa mengcombine atau mengkombinasikan pembelajarannya dengan menggunakan teknologi sekarang. Akan tetapi di garis kurung nih tidak memberikan
kebebasan kepada siswa dalam mengakses dunia teknologi secara luas. Kenapa? Karena di dalam dunia teknologi juga ada negatif dan positifnya. Untuk karena itu, di sini guru dengan orang tua saling bekerja sama, sehingga terbentuklah pembelajaran yang sukses, begitu Kak. Jadi pembelajaran itu tidak ada yang salah, baik pembelajaran konvensional maupun pembelajaran modern sama-sama bagus, begitu. Nah, sehingga apabila guru benar-benar dalam bidangnya atau guru-guru yang variatif atau cerdas, maka baik dia ditempatkan dalam sebuah pembelajaran konvensional maupun modern, mereka bisa menciptakan suatu pembelajaran yang sukses. Sekian dari saya kesimpulannya pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk kakak-kakak semua. Namun sebelum itu saya stop screen dulu ya. Oke. Dan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah menyampaikan opininya pada pagi hari ini. Sangat bagus-bagus banget dan sangat kreatif sekali. Sekian dari saya, tapi sebelumnya mari kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk lebih meriah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekian dari kami kelompok 1 pada matkul pengembangan kurikulum. Apabila ada kata yang salah dari saya sendiri, moderator pada pagi hari ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.